Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia. Dan kami ada di kampus kami di Kemang Utara di Jakarta Selatan. Kami bersama-sama mendoakan biarlah pelayanan radio ini betul-betul boleh menjadi berkat bagi kalian semua. Nah, sebab beberapa kali kita terus membicarakan mengenai love sebagai pertanggungjawaban iman. Tapi yang terakhir ini kita akan secara khusus fokuskan love sebagai pertanggungjawaban iman. Kasih sebagai pertanggungjawaban iman. Jangan sampai hanya menjadi teori, tapi harus menjadi operated belief. Itu iman yang kita itu hidupi. Iman yang kita alami. Sehingga melalui itulah kita memaafkan, melalui itulah kita itu mengampuni, melalui itulah kita itu membahagiakan orang, melalui itulah kita menstimulir pertumbuhan, melalui itulah sebetulnya damai daripada Kristus Yesus itu hadir, mengalir melalui diri kita kepada orang lain. Jadi sebetulnya bicara mengenai cinta, itu bicara mengenai siapa sebenarnya kita di hadapan Tuhan. Jadi kita adalah channelnya. Kita adalah salurannya. Kita adalah sarananya. Nah, seharusnya bicara mengenai cinta jangan sampai bicara mengenai teori. Bicara mengenai teologi, bicara mengenai apa yang menjadi ajaran Alkitab saja. Tetapi yang penting adalah apa yang kita alami. Cinta itu harus menjadi sesuatu yang kita alami. Ya, orang yang mau mencintai orang lain, terlebih dahulu dia harus menerima cinta kasih Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga cinta kasih Allah dalam Kristus Yesus itu sudah membuat dirinya itu merasa meluap-luap dan ingin memberikan kepada orang lain. Tapi cinta itu bukan teori sekali lagi. Harus dialami. Jadi hubungan suami istri, jikalau si suami itu ternyata imannya lebih dewasa atau istri imannya lebih dewasa. Nah, dia yang pertama kali itu di dalam kedewasaan iman, dia merasakan luapan cinta kasih Kristus dalam dirinya. Dan dia sebetulnya hanya sudah ready untuk memberi. Nah, itulah yang dinamakan operated belief. Cinta yang betul-betul itu mulai hidup dan berkarya. Jadi pertanyaan kita, apakah kita adalah individu yang mengalami betapa cinta kasih Allah dalam Kristus itu meluap, hadir, melimpah dalam hidup kita. Nah, tanpa itu seperti pembicaraan mengenai hubungan suami istri itu merupakan sesuatu yang masih bergerak di dalam tataran teori. Nah, kita tidak mau itu. Kita ingin ini menjadi tataran daripada praktis. Mari kita bicarakan bersama dengan Ibu Esther mengenai hal ini. Iya, Pak. Sebetulnya sangat menarik ya, bahwa di bagian akhir ini kita sekarang membicarakan mengenai kedewasaan iman. Orang yang dewasa imannya, entah itu istri, entah itu suami, itu akan melimpah cintanya itu dan akan memberikan kepada pasangan, kepada anak-anak. Itu cinta yang memang dia dapatkan dari surga. Nah, sekarang ini sebetulnya bagaimana sih kita sudah membicarakan ini secara berturut-turut dan kita juga sudah tahu sebetulnya teorinya. Tetapi di dalam prakteknya kan kita juga membaca begitu ya dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 di situ itu dikatakan bahwa orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi tanpa dia itu lahir dari Allah dan tanpa mengenal Allah, kan dia tidak bisa mengasihi begitu, Pak. Nah, apakah orang yang sudah lahir dari Allah, orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian langsung begitu dia bisa mengasihi, atau sebetulnya itu juga melalui pergumulan, melalui latihan, melalui terus-menerus itu digarap begitu ya, sehingga pengenalannya
akan Tuhan semakin dalam dan imannya semakin kuat, baru dia bisa mengasihi itu tanpa pamrih. Bagaimana itu, Pak? Sebetulnya Apa itu teori lagi? Sebetulnya kepada setiap orang yang sudah mengalami kehadiran kasih Allah, nah, meskipun kehadirannya itu dalam bentuk awal, kehadirannya itu masih dalam bentuk sedikit pengalaman, belum merupakan suatu yang melimpah-limpah, tetap dia bisa menjadi blessing untuk orang lain dalam arti yang sesungguhnya. Kita kalau melihat di dalam Alkitab ya, sebetulnya itu Tuhan itu heran sekali ya. Oleh karena apa? Oleh karena banyak individu-individu yang juga punya banyak kelemahan. Dan ternyata juga dipakai oleh Tuhan ya, sesuai dengan ya porsinya begitu. Nah, tidak semuanya itu mempunyai iman seperti Rasul Paulus yang luar biasa seperti itu. Tetapi ada orang-orang yang sebetulnya mempunyai ya pengalaman-pengalaman Tuhan yang jatuh bangun. Sama seperti Petrus. Kalau kita mau perhatikan ya, sebetulnya itu sampai pada bagian terakhir dari Yohanes saja. Dia sangat sadar sekali bahwa kehadiran kasih agape dari Allah, kasih agape yang Kristus sediakan, dia masih belum mengerti, belum alami secara full. Sehingga ketika Tuhan Yesus tanya, Simon Petrus, apakah engkau mencintai aku dengan kasih agape? Dia mengatakan, Tuhan tahu aku mencintai engkau dengan kasih file. Tapi Tuhan memberikan kepada izin, gembalakanlah domba-dombamu. Dia tanya lagi, Simon Petrus, apakah engkau sudah mengasihi aku dengan kasih agape? Yang kedua sama saja, aku mengasihi engkau dengan kasih file. Terpaksa yang terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, oh Simon, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih file? Yaitu kasih manusia sebagai friend. Dan Simon Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dengan sedih dia mengatakan itu. Tapi Tuhan mengizinkan. Jadi orang yang rasul besar seperti Petrus pun itu belum dengan sendirinya mengalami kehadiran kasih yang melimpah ruah. Makanya apa yang dia lakukan di dalam 2 Petrus, dia menyurat surat itu, dia mengatakan dia harus melatih. Jadi imannya kepada Tuhan itu ternyata tidak cukup dengan sendiri menjadi operated belief. Dia harus melatih, mendapatkan iman itu dengan kebajikan, dengan apa, dan pengetahuan, dan kesabaran dan seterusnya. Baru cinta kasih itu, nah itu melimpah. Makanya cinta kasih sebagai pertanggungjawaban iman itu harus merupakan realita kehadiran operated belief ini. Jadi jangan sampai cinta kasih itu hanya merupakan suatu teori yang kita tahu dan kita pikirkan. Tapi harus dialami. Iya Pak, sebetulnya sangat menarik ya. Karena kalau kita lihat dari 2 Petrus 1 ayat 3, di situ tuh juga dikatakan, kenapa yang mengherankan itu adalah bahwa Petrus sendiri itu rupanya melalui jatuh bangunnya ini, dia sendiri juga mengatakan bahwa kepada setiap orang itu sebetulnya sudah dikasih benih-benih untuk melakukan pekerjaan yang baik, termasuk mengasihi tentu saja. Nah, kalau begitu, kalau kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan sudah dikasih benih-benih untuk melakukan hal-hal yang baik, itu kan memang betul bahwa seperti yang Petrus juga katakan, itu adalah kasih karunia. Tetapi pertanyaannya, kenapa kok kita tidak pakai ya Pak? Ya justru itu, kita tuh sebetulnya hidup itu selalu tergantung kepada natural resources ini loh. Sumber yang natural apa adanya. Ya munculnya perasaan, keinginan, kebutuhan fisik, kebutuhan untuk berpikir. Semuanya itu masih diatur sekali oleh tubuh ini. Tubuh yang sebetulnya itu karnal ini. Kebutuhan tubuh yang berdosa, yang penuh dengan kelemahan ini. Jadi kalau begitu Pak, kalau memang kepada kita itu sudah dikasih benih, sudah dikasih modal, ataupun sudah disediakanlah sebetulnya untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu kan sebetulnya bagaimana sih Pak langkah pertama untuk kita itu bisa melakukan begitu?
Apa ada gitu resep ataupun tips begitu ya? Langkah pertamanya itu apa sih? Untuk melangkah dan mau begitu Tuhan. Sebetulnya kesadaran seperti Petrus itu suatu yang penting sekali, kejujuran. Bahwa sebetulnya bahkan pada saat ditanya Tuhan pun, ya dia jujur aja. Tuhan, aku tuh masih seperti ini ya. Seperti Teresa Avila mengatakan, aku tuh pengen mencintai engkau tapi aku tidak bisa. Aku masih keinginan mencintai engkau pun aku tidak ada. Makanya aku mohon, kiranya aku punya keinginan mencintai engkau. Nah itu merupakan sesuatu kejujuran ya. Aku tidak punya ini. Jadi bagaimana aku bisa mempraktekkan kasih agape yang kau sediakan. Kasih ilahi yang kau sediakan. Oleh karena kasih harus menjadi pertanggungjawaban iman. Dan sehingga kasih seharusnya menghadirkan kasih agape dari Allah. Jadi bukan kasih mempertanggungjawabkan iman, itu kasih natural ya. Untuk apa kalau disebut iman? Ya Pak, tapi kan tadi Bapak mengatakan bagaimana kita itu bisa memakai kasih ilahi yang sudah Tuhan itu sediakan. Nah itu langkahnya itu bagaimana sih Pak? Ya mulai dengan tadi kejujuran. Kalau jujur itu orang berarti tahu di mana kelemahannya. Atau kalau dia belum tahu, dia akan meminta wisdom daripada Tuhan. Tuhan, kenapa aku begini? Nah, kelemahanku di mana? Kenapa aku tahu tetapi aku belum mau? Kenapa aku tahu tetapi aku belum melihat jalan keluarnya? Nah, dengan mengatakan sebetulnya apa yang ada, itu permulaan daripada proses perubahan dan perbaikan terjadi. Ya Pak, tapi kan dari pengalaman kita puluhan tahun menjadi anak-anak Tuhan itu kan juga tercermin begitu. Bahwa kita itu setiap kali kita janji, lalu kemudian kita lakukan, mungkin cuma 3 hari seminggu jatuh lagi. 3 hari seminggu nggak ada buahnya lagi. Saya melihat pola hidup ini ya. Banyak orang-orang itu hanya sibuk melakukan ini dan itu, bangun tidur langsung terpikirannya mau melakukan ini dan itu, tetapi kurang sekali waktu untuk alone with God. Jadi seharusnya alone with God itu betul-betul tuh secara intentionally, sengaja kita itu adakan. Jadi berarti intinya itu adalah sebetulnya di dalam ruangan hati, pikiran kita itu sebetulnya tidak ada begitu ya ruangan untuk Tuhan. Iya, jadi itu kita harus tahu natur dosa itu selalu tidak memberikan ruangan untuk Tuhan. Jadi itu kita terus-menerus alami lah. Sehingga kita waspada bahwa kita ternyata seperti ini. Nah bagaimana itu Pak? Kalau di dalam kehidupan suami istri begitu ya. Itu kan kita seringkali melihat istri tidak bisa menerima atau tidak bisa memahami kelemahan, kekurangan suami. Sehingga dia itu terus-menerus itu menuntut. Nah sekarang ini lalu bagaimana kita mau mengasihi, mau mengampuni, lalu juga cinta kasih itu mau meluap-luap. Kalau melihat suami saja sudah jengkel duluan gitu loh Pak. Itu natur manusia itu seperti itu. Sehingga seperti tadi ya dikatakan melihat suami sudah jengkel dulu. Nah seharusnya dia itu sadar dosa sudah mengintip. Ini seperti yang Tuhan katakan kepada Kain itu ya. Dosa sudah mengintip ini. Nah, you harus hati-hati. Nah, saya kepada Petrus juga Tuhan mengatakan, ini iblis ingin sekali loh menampi kamu seperti gandum ini. Nah, you mesti hati-hati. Nah, seharusnya hati-hati itu membuat kita itu stop. Dan sadar. Nah, sadar paling tidak itu kita kemudian cari tempat sendiri, alone with God, lalu tanya. Mulai berinteraksi dengan Tuhan. Begitu mulai melibatkan Tuhan, masa kan sih Tuhan tidak akan mengizinkan itu. Kita mendapatkan kesadaran itu menjadi besar, kemudian kewaspadaan menjadi lebih kuat, dan kemudian kita diingatkan dengan berbagai bagian dari firman Tuhan, dan kita kemudian mempunyai pandangan perspektif yang baru, dan kita mulai tahu bahwa insting kita sedang bergerak ke arah mana, kita juga tahu kebutuhan emosi, kebutuhan feeling, perasaan kita kemana. Nah, lalu kita mawas diri. Seharusnya kan begitu. Tapi seringkali itu, waduh, kita sudah diingatkan, kita juga membiarkan ini. Seolah-olah kita itu berani menghadapi temptation sendiri. Dan seringkali kita jatuh dan tidak bisa bangun begitu ya. Nah ya, nah berbuat dosa nanti menyesal lagi. Terus konflik lagi, menyesal lagi, konflik lagi, menyesal lagi. Jadi bagaimana sih itu Pak? Sebagai anak-anak Tuhan itu mestinya kalau kita itu
seharusnya itu bangkit, seharusnya kita itu bangun, seharusnya menjadi berkat. Itu tuh bagaimana sih kita itu bisa? Begitu kita merasa tahu bahwa sebetulnya itu dosa sudah mengintip, ya kita stop dong. Dan kita seharusnya itu withdraw untuk kita itu meminta penyertaan Tuhan. Oleh karena apa? Kita tidak mampu menghadapinya. Jadi kita kalau tidak mampu menghadapinya, ya jangan diteruskan. Kita tahu, waduh, Tuhan, ini sudah dorongan ke sana, sudah muncul ini. Aku pengen marah lagi. Jadi kalau begitu Pak, intinya sebetulnya kalau cinta yang harus dipertanggungjawabkan dengan iman, itu tuh berarti bahwa memang mau tidak mau, kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan tuh seharusnya iman kita itu tumbuh, begitu ya Pak ya. Tanpa itu sebetulnya, tanpa kedewasaan, tanpa pertumbuhan daripada iman, sebetulnya kita itu juga nggak ada harapan loh. Dan terus-menerus membawa diri dalam pencobaan. Oleh karena ya pencobaan kanan kiri, siang malam pagi petang terus hadir di kanan kiri kita. Seperti yang Petrus katakan, seperti singa yang mengaum-ngaum, tinggal melulur kita. Jadi saudara yang kami kasih, mengakhiri akan bagian ini, kita itu percaya bahwa cinta sebagai pertanggungjawaban iman ternyata sangat sekali membutuhkan belas kasihan Tuhan. Dan kita menyadari bahwa cinta yang selama ini kita bicarakan, cinta natural, hubungan suami dan istri itu tidak cukup. Bagaimanapun baiknya, itu tidak mempunyai nilai kekekalan oleh karena tidak memberikan, tidak melibatkan Allah. Dan tidak memberikan Roh Kudus ruangan untuk bergerak menuntun hidup kita dengan baik. Jadi bagi kalian yang mempunyai pertanyaan-pertanyaan dan ingin mengajukannya, silakan hubungi akan pelayanan hotline kami ini. Jakarta 021 794 3829. 794 3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.